Mohon izin Bapak KPU dan Bawaslu. Kami di sini menjadi mitra, termasuk KPU, Bupati, Kapolres, Kajari. Perkumpulan ini tidak punya misi profit. Tidak ada keuntungan yang mau kita ambil di sini. Tidak ada keinginan kita menjadi manusia yang populer. Ketika saya menerima ditunjuk sebagai ketua, saya bilang misi kita ini adalah mission impossible. Karena rakyat Indonesia sudah menjadikan korupsi sebagai bagian daripada kebudayaannya. Saya tidak tahu, mungkin ibu bapak sekalian bisa memonitor di kampung sana. Tiga dorotin suksesiu. Sedia sudah otak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebodohan, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung, dapat dihukum dengan pidana penjara 3-6 tahun. Tolong ini bapak-bapak seluruh, gak tunduk, polisi, kejaksaan. Jangan kita menutup mata. Deklarasi Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Samosir atau P3S digelar oleh para perantau asal Samosir di Rumah Makan Sederhana, Pangururan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Kegiatan yang mengumpulkan beberapa golongan mulai dari tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, anggota DPRD Samosir, KPU, Bawaslu dan juga para insan pers mengusung tema, Samosir Tolak Politik Uang dan Suap. Dalam sambutannya usai dilantik, Ketua Umum P3S, Brigjen Polisi Purnawirawan Antonius Sitanggang menyatakan bahwa tugas pengurus untuk mencegah praktik politik uang dan suap pada Pilkada Samosir ibarat sebuah mission impossible. Mantan Kepala BIN DKI Jakarta ini juga mengatakan bahwa money politik sudah terlalu marak di Kabupaten Samosir dengan istilah TTR dan serangan fajar. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, Calon Bupati nomor 1 Freddy Paulus Situmorang, Pengurus P3S Sakap Sihotang, Laurentia Maria Sihombing, Jamin Naibaho, Fernando Sitanggang, Tumpal Simanjorang, Juan Simarmata dan ratusan peserta lainnya. Perlu saya sampaikan, saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan permintaan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para undangan kami yang sioganya pelaksanaan ini di aula kantor Bupati, tapi karena ada satu hal sehingga di sana ada acara pula sehingga kami melaksanakan di tempat ini. Horas, 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 merdeka, merdeka, semangat, semangat. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Samosir yang saat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Pak Nasib Simbolon, dan yang kami hormati Ketua KPUD Kabupaten Samosir Bapak Vincent Sijak, yang kami hormati Ketua Bawaslu Pak Robinson Simarmata, terima kasih Pak. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saya sayangi, saya cintai, para calon kandidat calon bupati periode 2004 sampai 2009 yang hadir saat ini adalah Bapak Freddy Situmorang beserta tim pemenangnya. Walaupun saat ini tidak hadir dari paslon 2 Pak Pandiko Gultom dengan Pak Ariston Sidauruk tidak hadir, tolong disampaikan salam hormat kami oleh Pak Nasib dari kami panitia yang datang dari pusat. Karena sebenarnya kami undang itu adalah semua kandidat kami undang. Gakumdu juga kami undang, tokoh masyarakat kami undang, tokoh agama kami undang, semua yang berkaitan dengan pemerhati kepada masyarakat Samosir. Walaupun saat ini beliau paslon 2 tidak hadir, salam hormat untuk beliau. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami di sini tidak berpihak kepada siapapun.
kami independen. Kami berada di tengah kedua-duanya. Dan kami berharap kiranya masyarakat juga nanti bisa memilih yang terbaik di antara dua-duanya ini. Dan kami di sini bukan kampanye. Kami di sini hanya mau menyampaikan undang-undang yang berkaitan dengan pilkada dan nanti akan dijabarkan oleh Pak Ketum secara rinci kepada kita semuanya. Para hadirin yang saya hormati, tujuan kami datang ke sini adalah yang sebenarnya kalau sekedar deklarasi di pusat juga bisa kami laksanakan. Tapi kami cinta, sayang, bangga dengan tanah leluhur kami, tanah Hatubondami, yaitu Kabupaten Samosir. Kami peduli, kami pemerhati bagaimana Kolak Samosir ini menjadi Samosir yang disegani oleh nasional secara dunia, karena memang sudah dicanangkan menjadi destinasi wisata nasional bahkan internasional. Dan tidak lain dan tidak bukan kami hadir di sini yang seyoganya, sejujurnya adalah membantu, mendampingi, menemani pemerintah, KPU, Bawaslu khususnya untuk dapat berperan serta setiap ada pesta demokrasi kita. Itu yang kami sebenarnya visi-visi kami yang datang ke sini. Saya akan membacakan naskah pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Samosir PPPS periode 2024-2029. Apakah saudara-saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Samosir? Apakah saudara-saudara bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Samosir dengan penuh tanggung jawab? Dengan demikian kami sudah melantik pengurus DPP Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Samosir. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Kumpulan ini saya bertemu dengan teman saya atau junior saya, seorang komjen, ya, dia bertugas di KPK. Lalu saya dengan garangnya mengatakan, "Hei Pak Heru," saya berani bilang, "Hei, ya even saya hanya brigjen, tapi yang bicara pribadi bukan dinas." Saya bilang, gimana negaranya kok di mana-mana korupsi? Hampir semua melakukan korupsi. Lalu saya dikasih tahu, Bang Tanggang, kami mengharapkan dukungan Abang untuk membantu mencerahkan masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dan setelah itu kebetulan saya ikut sebagai anggota tim yang menulis buku tentang perilaku korupsi untuk bahan pendidikan. Kebetulan saya bekerja di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, selaku sekretaris Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi. Saya sangat tertarik itu, dan saya paling benci kalau mendengar orang korupsi. Ya. Karena dari pemahaman saya, dari beberapa literasi yang saya baca, korupsi menyengsarakan rakyat. Korupsi membuat negaranya tidak bisa bergerak maju. Lalu saya membuka beberapa pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana salah satu pasalnya di dalam pasal 41 menyatakan peran serta masyarakat
Itu salah satu undang-undangnya yang mendasari kami untuk bekerja ke depan. Dan juga ini dasar kami untuk mengajak masyarakat atau warga negara yang tinggal di Samosir. Apakah dia bupati, apakah dia dandim, apakah dia kapolres, dan seterusnya. Kami mengajak mereka, mengingatkan mereka, ayo kita bersama-sama untuk memerangi korupsi. Saya yakin ibu bapak sekalian banyak membaca kenapa terjadi korupsi. Saya kira saya tidak perlu jelaskan itu. Tapi yang jelas saya mau menyatakan korupsi itu adalah karena ketamakan, kerakusan. Dia tidak peduli yang di belakangnya, di sampingnya menderita. Orang yang suka melakukan korupsi adalah orang yang hidup dengan gaya hedonisme. Mau senang sendiri. Banyak contoh kita lihat soal itu. Ya, mohon izin Bapak KPU dan Bawaslu. Kami di sini menjadi mitra ya, daripada Bawaslu, termasuk KPU, Bupati, Kapolres, Kejari. Kami tampil untuk menjadi mitra. Perkumpulan ini tidak punya misi profit, tetapi misi yang kita lakukan adalah misi non-profit. Tidak ada keuntungan yang mau kita ambil di sini. Tidak ada keinginan kita menjadi manusia yang populer. Maka saya katakan, ketika saya menerima ditunjuk sebagai ketua, saya bilang misi kita ini adalah mission impossible. Misi yang tidak mungkin, karena rakyat Indonesia sudah menjadikan korupsi sebagai bagian daripada kebudayaannya. Saya tidak tahu, mungkin ibu bapak sekalian bisa memonitor di kampung sana, adiga dorotin suksesiu, sedia sudah otak. Ini kita dengar Bapak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebodohan, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ini mohon kita catat di semuanya. Di dalam pasal 187A, pasal ayat 1 dan ayat 2 menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung, dapat dihukum dengan pidana penjara 3-6 tahun. Tolong ini bapak-bapak seluruh, Gakumdu, polisi, kejaksaan, jangan kita menutup mata. Pasal 42 ayat 1 tentang pilkada. Jadi anggota masyarakat yang ikut aktif dan berjasa mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, itu pemerintah wajib memberikan penghargaan. Tapi saya mau menyatakan di kesempatan ini, kemarin kami sudah confirm untuk bicara di Aula Pemkab. Sampai jam 8 malam kami tunggu, tidak ada jawaban. Saya sudah bicara dengan Pandiko, saya sudah bicara dengan Pak Mertua, tapi akhirnya kami mendapat sepotong surat dengan alasan tempat itu mau digunakan untuk rapat internal. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi tanggapan positif dan menaruh perhatian yang sangat besar kepada para hakim untuk menegakkan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ini berapa kali beliau mengeluarkan statement-statement tentang anti korupsi. Ini menjadi warning bagi kita semua, ibu bapak yang bekerja di pemerintahan, untuk berhati-hati dalam masalah ini. Dan saya mau menyatakan, pernahkah Pemkab Samosir memberi penghargaan kepada masyarakat karena berjasa mencegah pemberantasan korupsi? Tidak usah disebutkan. Mari kita jawab dalam diri kita. Tetapi saya mengajak teman saya, dan juga nanti yang akan dibentuk di Kabupaten Samosir, ya, biarlah kami nanti perkumpulan pemerhati Samosir akan mendapat penghargaan itu. Jadi kalau nanti
Samosir terpilih pemimpinnya, ya, ini perlu dipahami Pak, perlu didalami. Kalau dia datang ke sini mau berjuang, mengabdi, ya kita harapkan beliau itu menjadi pahlawan Samosir. Kemudian saya mau menyampaikan juga dari catatan saya, di Indonesia ini yang tercatat terakhir saya, itu ada 61 kepala daerah jadi tersangka korupsi, proses masuk penjara. Salah satunya lagi Camat Nargoyosa Karanganyar, terima aliran dana dari BUMDes Parjo. Belakangan ini desa menjadi populer Pak, karena menjadi bancaan, karena di desa dana itu biayanya besar. Nah ini mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita bisa mengerem, bisa mengeliminasi, bahkan meniadakan. Kami merasa optimis bahwa Samosir bisa berkembang maju ke depan. Ketika saya membaca deklarasi yang disampaikan oleh Paslon beberapa waktu yang lalu, bunyinya seperti ini Bapak. Deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2024. Kami calon Bupati dan Wakil Bupati partai politik, pengusul beserta tim kampanye dan para pendukungnya berjanji, ya, menyatakan mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kan luar biasa kan? Ini kan harapan besar ini. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoak, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Nyambungnya di sini Pak ini. Deklarasi yang diucapkan oleh Pak Freddy Situmorang kemarin, di sini dia keterkaitannya Bapak. Deklarasi yang disampaikan oleh Pandiko, kira-kira kan sama Pak ya, waktu menyamar. Di sini kaitannya Bapak. Di sini relevansinya, di sini korelansinya, mengapa perkumpulan pemerhati pembangunan Samosir muncul. Bukan mau jadi pahlawan, bukan menjadi orang populer, tapi berangkat dari keprihatinan tadi Pak. 20 tahun Samosir menjadi pemerintahan kabupaten 4 periode. Dan saya minta kepada kita semua di sini yang menjabat, punya otorisasi, lihatlah saudara-saudara kita yang di dulu sana. Sangat menyedihkan Pak. Betapa rakyat Samosir yang tinggal di tengah-tengah Danau Toba tapi kehausan. Kemarin saya dijemput di Silangit oleh seorang supir warga negara Samosir. Artinya dia tinggal di Samosir. Dia bercerita, payah kami memang sekarang. Katanya, kenapa? Melodang roh dan manor aik mahal. Sakelo nabel gay 75.000. Suku ni mana? 3 pakai muna sa keluarga. 2 amat. Kalau begitu 1 minggu berapa? Dua nabel gay. Galon yang besar itu 150.000. Kalau 1 bulan 600.000. Luar biasa. Sampai itu masa Danau Toba kita kan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kebodohan kita. Saya mohon maaf, saya berani mengatakan itu. Samosir dengan kemajuannya, Danau Toba sebagai international tourism destination yang bertambah adalah kafe-kafe yang di dalamnya terjadi dinamika yang macam-macam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memerankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Saya berani menyatakan ini Pak, karena cinta saya kepada Samosir. Itu kupi gudang udah malah semangat. Tapi tadi malam saya mendengar ketika uang mau dibagi, bingung yang mau membagi. Udah dole nami HP ngomong. HP siap birani jauna, gudang nasomangan. Aneh, ben ajaib kan. Kalau membagi HP bisa bola tetangga ada orang pacaran, mana somangan. Tujuannya adalah agar setiap pilkada tidak lagi ada jor-joran money politik
atau TTR suap. Hentikan itu. Majulah jadi kepala daerah dengan kemampuan intelektualitas, kemampuan manajerial, kemampuan leadership. Kita tidak melarang ada tim sukses. Ya, mohon jangan dianggap kita ini mau berpihak pada kami. Kita tidak melarang paslon-paslon ini punya tim sukses, dikasih uang minyak, dikasih uang bensin, itu wajar. Aleunang mah dibekali hebatnya, taruh honor dan tusiano catat warna pemilu KTP-nya. Leno tusiano catat warna pemilu fotokopi KTP-nya. Sehingga atas nama rakyat Samosir kita menghendaki terciptanya good governance dan clean governance. Ya, jadi pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Maka saya pun menyatakan saya siap untuk tidak populer, tapi saya menyatakan kebenaran bersama teman-teman saya. Oleh karena itu, izinkan saya bertanya. Pertama, akankah hal ini kita biarkan terus? Tidak. Mari kita tunjukkan dengan semangat yang bersama. Akankah kita biarkan kondisi ini secara terus-menerus? Yang kedua, bersediakah kita mencegah TTR suap money politik? Bersedia. Terima kasih. Pernyataan sikap. Kami menyatakan. Menolak dengan tegas. Politik uang. Pada Pilkada 2024. Horas.